Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celenadin Putratul Ani. Pada kali ini, saya ingin membacakan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Belajar Sehat Lewat Hiburan, Edutainment di Sekolah Malang Tingkatan Pengetahuan Remaja. Apakah belajar kesehatan harus selalu membosankan? Di Malang, sebuah penelitian terbaru membuktikan bahwa kesehatan bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan, yaitu melalui edutainment, sebuah pendekatan yang menggabungkan edukasi dengan hiburan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa maupun guru dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai kesehatan. Meski perubahan nyata dalam niat dan kebiasaan sehari-hari masih membutuhkan usaha lebih lanjut. Masa remaja merupakan periode penuh perubahan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sayangnya, data nasional menunjukkan bahwa banyak remaja di Indonesia terjebak dalam perilaku beresiko. Hampir separuh dari mereka pernah merokok. Sekitar 20% mencoba alkohol, dan sebagian kecil bahkan terpapar narkoba. Di sisi lain, lebih dari separuh remaja tidak memenuhi standar aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kasus obesitas di kalangan remaja. Di Malang, prevalensi kelebihan berat badan bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Semua ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan mental dan prestasi akademik. Karena itu, pendidikan kesehatan yang efektif sangat dibutuhkan agar generasi muda mampu membuat pilihan hidup yang lebih sehat. Selama ini, pendidikan kesehatan di sekolah masih banyak mengandalkan metode konvensional, seperti ceramah atau penyampaian materi tertulis yang kaku. Padahal, remaja cenderung lebih mudah menerima pesan lewat cara yang interaktif dan menyenangkan. Disinilah konsep edutainment hadir. Edutainment menggabungkan unsur hiburan dengan pendidikan sehingga siswa belajar sambil merasa terhibur. Secara global, pendekatan ini terbukti berhasil. Di Amerika Serikat, gamifikasi dan storytelling digunakan untuk meningkatkan literasi kesehatan remaja. Di Afrika dan Asia Selatan, drama radio maupun aplikasi ponsel membantu menyebarkan informasi kesehatan dengan efektif. Namun, di Indonesia, penggunaan metode ini masih jarang dilakukan secara sistematis. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga mencoba mengisi celah tersebut. Mereka melibatkan 22 guru dan 56 siswa dari SMPN 1 Kepajen, Malang. Para guru mengikuti pelatihan terstruktur mengenai kesehatan remaja, aktivitas fisik, keterampilan komunikasi asertif, manajemen waktu, hingga metode edutainment. Sementara itu, para siswa belajar dengan pendekatan edutainment melalui aktivitas interaktif yang membuat materi lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan. Sebelum dan sesudah intervensi, baik siswa maupun guru diminta mengisi kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan serta sikap mereka. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Skor rata-rata pengetahuan siswa dari 73,2 menjadi 84,4 setelah pembelajaran. Artinya, metode edutainment memang efektif meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan. Pada guru, peningkatannya bahkan lebih besar, dari 69 menjadi 83,4. Menariknya, materi tentang edutainment menjadi topik yang memberikan lonjakan pengetahuan paling tinggi bagi guru. Namun, penelitian ini
juga merupakan namun penelitian ini juga menemukan bahwa meski pengetahuan dan sikap siswa membaik, niat mereka untuk benar-benar mengubah perilaku sehari-hari seperti rajin berolahraga atau mengatur waktu dengan baik belum mengalami perubahan signifikan. Hal yang sama berlaku pada aspek kontrol diri maupun pengaruh norma sosial. Dengan kata lain, anak-anak lebih paham dan memiliki sikap lebih positif terhadap kesehatan, tetapi belum tentu langsung berkomitmen untuk mengubah kebiasaan. Ada beberapa alasan mengapa perubahan niat tidak otomatis terjadi. Pertama, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar. Tanpa dukungan dari teman sebaya atau keluarga, sulit bagi remaja untuk benar-benar mengubah perilaku mereka. Kedua, kontrol diri tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, melainkan juga keterampilan dan rasa percaya diri. Remaja membutuhkan pengalaman praktis dan dukungan emosional agar lebih yakin mampu menjalankan kebiasaan sehat. Ketiga, durasi program yang singkat membuat siswa belum sempat benar-benar menginternalisasi perubahan perilaku. Perubahan gaya hidup membutuhkan waktu dan pembiasaan yang lebih panjang. Meski begitu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa ada model yang bisa diperluas di sekolah-sekolah. Dengan menggabungkan pelatihan guru dan metode edutainment bagi siswa, hasil belajar menjadi lebih baik. Guru yang terlatih dapat lebih kreatif dan percaya diri dalam mengajarkan kesehatan. Sementara siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga lebih mudah memahami topik penting seperti olahraga, gizi, komunikasi, dan manajemen waktu. Namun, agar hasilnya lebih maksimal, orang tua dan teman sebaya juga perlu dilibatkan, sehingga dukungan sosial semakin kuat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG atau SDG 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia. Dengan strategi yang tepat, edutainment dapat menjadi salah satu solusi kreatif untuk meningkatkan literasi kesehatan remaja di Indonesia. Pelajaran penting yang bisa dipetik adalah bahwa kesehatan bukan hanya teori. Jika diajarkan dengan metode yang kaku, anak-anak akan cepat bosan dan tidak tergerak untuk mengubah kebiasaan. Hiburan bisa menjadi pintu masuk yang efektif agar pesan kesehatan lebih mudah diterima. Namun, perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada sekolah, lingkungan, keluarga, dukungan teman, serta kebijakan sekolah dan masyarakat juga harus berperan aktif. Penelitian di Malang ini membuktikan bahwa menggabungkan hiburan dengan pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan remaja dan guru secara signifikan. Meskipun perubahan perilaku membutuhkan waktu lebih lama. Langkah kecil ini penting untuk membangun generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pada akhirnya, belajar tentang kesehatan tidak harus selalu serius dan juga kaku. Dengan cara yang tepat, sehat bisa menjadi sesuatu yang asyik untuk dipelajari. Dan semakin banyak remaja akan sadar bahwa menjaga tubuh dan pikiran adalah investasi berharga untuk masa depan mereka. Sekian, akhir dari artikel yang telah saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.